Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih ada di konten film terbaik lagi bersama gua Ri. Dan juga masih dalam sebuah film Indonesia lagi dengan salah satu aktris cantik yang bisa dibilang senior di dalam film drama Indonesia dengan acting-actingnya yang apik dan tentu aja selalu bisa bikin para penontonnya sadness. Yap, siapa lagi kalau bukan Raihanun. Aktris serta model dari Indonesia yang satu ini memang udah banyak banget membintangi film-film layar lebar Indonesia, apalagi dalam genre drama dan juga romantis. Dengan gaya yang menarik dan beberapa karyanya yang bikin kalian sadness dibuatnya, mungkin list-list yang ada di sini bisa membuat kalian melek terhadap film drama Indonesia yang tentu aja juga punya banyak potensi. Sebelum kalian masuk ke dalam film-filmnya, gue sarankan untuk bisa pencet tombol subscribe-nya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya ya. Kalau udah, mari langsung aja kita mulai list filmnya. Saatnya sekarang Anda menghubungi kami, sebuah lembaga intelijen yang punya spesialisasi mengembalikan cinta Anda yang sudah hilang. Heartbreak.com. Romcom unik yang satu ini bercerita tentang seorang pria bernama Agus yang telah diputus oleh pacarnya bernama Naila. Agus yang sedang terpuruk mencari cara untuk bisa mendapatkan Naila kembali dan akhirnya ia mendapatkan suatu cara dari salah satu website simulasi khusus dari bernama Heartbreak.com. Well, film ini sendiri adalah salah satu film lama yang memang menjadi film romcom unggulan di Indonesia pada tahun-tahun 2009-an. Raihanun sendiri tampil sukses sebagai Naila yang memang cukup cocok dengan ciri khasnya itu. Heartbreak.com adalah salah satu film romcom yang cukup bagus dari Raihanun sendiri dengan peran yang menarik darinya ini bakal dapat rating 6,5 di IMDb. Lo bilang aja sama adek lo kalau gue juga lagi patah hati. Kayak mungkin aja pandangan Siska tuh bisa berubah. Kalau dia tahu nggak cuma cewek doang yang bisa patah hati, dia cowok juga bisa. Badai pasti berlalu. Berkisah mengenai seorang cewek bernama Siska yang hatinya telah dilukai oleh sang pacar hingga ia menutup dirinya untuk semua orang dan menjadi cewek yang tertutup. Di saat itu lalu datanglah cowok tampan bernama Leo mendekati Siska dengan tujuan yang sangat memilukan. Masih dalam sebuah film lama dari Raihanun sendiri yang mungkin udah tenar juga gitu di kalangan remaja pada tahun 2007-an silam. Dengan tutur kata yang memang agak berbeda dari masa sekarang, film ini mempunyai jalan cerita yang bisa bikin kalian terhibur. Raihanun sendiri bakal dipasangkan dengan Vino G. Bastian yang memang chemistry dari mereka berdua udah gak usah diraguin lagi kali ya. Badai pasti berlalu seperti lagunya dengan mengisyaratkan di balik masalah selalu ada jawaban yang juga filmnya ini menarik dengan di rating 6,6 di IMDb. Kita dapat kabar pindah di Biru. Aku temenin kamu cari kakak kamu. Salawaku. Kisah ini bercerita pada seorang anak lelaki bernama Salawaku yang ditinggal oleh kakaknya bernama Binaya dan juga bertemu dengan gadis remaja bernama Saras di mana keduanya terdapat perbedaan antar usia, sifat, dan kepentingan melakukan perjalanan di Maluku. Semua berubah saat kakak angkatnya bernama Kawanua datang dan ikut ambil bagian di perjalanan itu. Ceritanya yang menghibur dengan konflik dan drama yang pas membuat film ini gua rasa adalah film yang harus banget bisa mendapatkan penghargaan sih. Debut penyutradaran yang apik dari Prita Gita Arya Negara sendiri terlihat cukup sukses pada waktu penayangan premier filmnya. Serta tentu aja yang mungkin paling disorot di dalam filmnya ini adalah akting dari Raihanun sendiri yang memerankan Binaya yang sangat epik. Salawaku sebuah film dengan drama yang penuh dengan beberapa scene menarik yang juga penuh dialog panjang di dalam filmnya ini di rating 7,7 di IMDb. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak ada. Kita yang ngejagain hanya bisa bilang, "Gak ada siapa-siapa bunda." Sudah waktunya anaknya pulang untuk merawat ibunya. Affliction. Menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Nina dan Hasan telah diberi tugas dengan harus merawat Bunda Hasan yang menderita Alzheimer di tengah semua rahasia aneh yang cukup mengherankan. Dari semua film horor yang gua tonton di tahun 2021 ini, mungkin ini adalah yang paling menarik dari segi ceritanya. Horornya memang gua akui bakal minim jump scare ya, tapi mungkin bukan itu yang dijual di sini, melainkan cerita dan penokohan yang memang bakal dibuat menarik sedemikian rupa. Gua rasa kalau kalian tonton bakal sama merindingnya dengan gua. And by the way, ini ada di layanan streaming Netflix kok, jadi gampang buat ditonton.
Raihanun sendiri walaupun baru kali ini main di film horor tapi tampil dengan maksimal yang juga dipandu oleh Ibnu Jamil yang notabene nggak awam di genre ini. Affliction adalah salah satu film horor yang dibintangi oleh aktris cantik Raihanun sendiri dengan penuh penghayatan ini di rating 6,1 di IMDb. Gue cuma akan nemenin lu malam ini. Tapi setelah itu, kita pisah. Hubungan kita putus. Lovely Man. Kisah ini diceritakan mengenai seorang gadis berumur 19 tahun bernama Cahaya yang mencari ayahnya yang pergi selama 15 tahun di kota Jakarta. Cahaya sendiri merupakan salah satu lulusan pesantren dengan sedang menghadapi masalah yang sangat rumit. Cahaya ditinggal oleh ayahnya bernama Saiful sejak umur 4 tahun, namun Cahaya mendapati kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang transgender. Lovely Man sendiri adalah salah satu film yang memang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah film internasional pada waktu premier filmnya, serta juga punya cerita yang cukup bikin kalian menguras air mata. Peran Cahaya yang diperankan oleh Raihanun sendiri terlihat cukup natural dan tentu aja bakal didampingi dengan sukses oleh Doni Damara sebagai Saiful atau ayahnya si Cahaya ini. Lovely Man penuh drama dan perjuangan dari para tokohnya yang bakal mengarah ke dalam sebuah cerita deep ini telah dirating sebesar 7,5 di IMDb. Lu sendiri kapan lu mau progres? Rahasia kamu apa? 27 Steps of May. Bercerita tentang seorang perempuan bernama Mei yang malang dirinya telah diperkosa oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu ayahnya Mei sangat terpukul melihat anaknya itu dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindunginya. Akibat dari trauma yang sangat mendalam yang dihadapi oleh si Mei ini, ia menarik diri sepenuhnya dari kehidupan dan menjalani hari-harinya dengan tanpa koneksi, emosi, ataupun kata-kata impulsif. Underrated tapi overrated adalah dua kata yang memang menjadi baseline unik untuk filmnya sendiri menurut gua ya. Ya, karena memang punya rating yang tinggi dan disukai oleh para penontonnya, tapi masih jarang juga yang tahu tentang film ini. Ceritanya sendiri bakal sedikit memilukan dari film-film Raihanun sebelumnya yang mungkin ini yang paling terdip di antaranya menurut gua. Lukman Sardi tampil sangat maksimal sebagai ayahnya yang selalu sadness dan Raihanun sendiri bakal bikin kalian merinding dengan aktingnya itu. Yang memang minim dialog tapi sangat berasa walaupun hanya dengan tingkah laku dan skenarionya aja. Pokoknya overall ini sangat bagus banget untuk kalian tonton. 27 Steps of May mungkin bakal lebih deep dari film-film sebelumnya yang juga punya jalan cerita pilu yang harus kalian tonton ini di rating 8,2 di IMDb. Kamu sadar nggak kita udah nggak bisa lagi ngomong? Kita ngomong kok. Ngomong sama ribut tuh beda. Kita tuh udah saling nyakitin hampir setiap hari. Mau kamu apa? Aku mau cerai. Divorced. Kisah romantis antara Beno dan Rea yang pada pandangan pertama mereka bertemu, mereka langsung jatuh cinta dan dalam hitungan bulan pun mereka juga memutuskan untuk menikah. Tapi setelah 2 tahun membangun keluarga, mereka berdua dihadapkan dengan penuh konflik dan pertengkaran yang sangat tak berujung dan semakin lama semakin parah hingga masuk ke dalam sebuah perceraian. Sebenarnya gue bingung juga sih ya, mau pilih 20 Steps of May atau Divorced yang jadi paling favorit di list gue ini. Ya memang karena keduanya sangat bagus gitu. But akhirnya setelah lama gue pikirin, Divorced lah yang menjadi juaranya. Ceritanya yang memang bakal bikin kalian baper, alurnya yang memang gak terpatok dengan durasi, serta penggambaran karakter dan penokohannya pun benar-benar sangat perfect diperankan main leadnya, yaitu the one and only siapa lagi kalau bukan Reza Radian. Dan yang menjadi lawan mainnya sekarang yaitu Raihanun sendiri. Overall ini sangat bagus dan menurut gua sangat dapat banget feel dari drama romantisnya. Divorced adalah salah satu sebuah film romantis dewasa yang sukses dari Raihanun sendiri dan diperankan sempurna serta menjadi film terfavorit gua dengan di rating 6,2 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Raihanun yang bisa gua share untuk di konten kali ini. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Kalau kalian bisa menambahkan film yang gua nggak sebut di listnya ini, kalian bisa coret aja di kolom komentar ya. Segitu aja dari gua untuk konten hari ini. Gua Ari undur diri, see you in the next film.